Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Sebelum kisahnya dimulai, mari kita sempatkan menulis sholawat Nabi di kolom komentar sebagai bentuk penghormatan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mari kita mulai kisahnya. Ibtu Rian, atau yang lebih akrab disapa Rian oleh rekan-rekannya, adalah sosok yang dikenal di Polresta Semarang sebagai polisi teladan. Berbadan tegap, dengan seragam yang selalu rapi dan lencana yang berkilau, ia adalah salah satu perwira yang sering menjadi contoh bagi juniornya. Setiap kali nama Rian disebut, di dalam ruang briefing atau bahkan di warung kopi sekitar kantor, selalu disertai dengan pujian. Ia dikenal sebagai seorang yang sangat disiplin dan selalu menyelesaikan tugas dengan sempurna. Keberhasilannya mengungkap berbagai kasus kriminal, terutama narkoba, membuatnya dihormati baik di kalangan kolega maupun atasan. Namun, sedikit yang tahu bahwa di balik reputasi cemerlang tersebut, terdapat rahasia gelap yang tak terungkap. Di rumah, Rian adalah seorang suami yang penyayang dan ayah yang perhatian. Rumahnya yang terletak di kawasan perumahan elit di Semarang, dengan taman yang asri dan mobil keluarga yang parkir rapi di garasi, memancarkan citra keluarga bahagia. Istrinya, Rina, adalah seorang wanita yang cantik dan bijaksana, selalu mendukung karir suaminya. Putri mereka, Ayu, yang baru berusia 9 tahun, adalah alasan utama Rian bekerja keras setiap hari. Dalam pandangan banyak orang, keluarga mereka adalah contoh keluarga ideal. Namun, jauh di luar pandangan mereka, Rian telah terjerat dalam dunia yang sangat berbeda. Selama bertahun-tahun, ia bekerja sama dengan sindikat narkoba yang beroperasi di Semarang. Ini bukan tentang ia terlibat langsung dalam distribusi barang terlarang, melainkan ia memainkan peran sebagai pembersih, menjebak orang yang tidak bersalah dalam rangka memperlihatkan pencapaian besar dalam pekerjaannya. Keberhasilan dalam menangkap pengedar di mata publik akan semakin meningkatkan namanya, memperkuat posisi dan peluang promosi. Statistiknya selalu tinggi, laporan-laporannya selalu mengesankan. Modus operandi Rian sangat terencana. Ia bekerja dengan cermat, memilih korban yang tidak terlalu mencolok, namun cukup terperangkap dalam situasi yang dapat dengan mudah dimanipulasi. Setelah jebakan dijatuhkan, orang yang menjadi tumbal akan segera dihukum, sementara Rian memperoleh penghargaan atas keberhasilannya menangkap jaringan narkoba. Tidak ada yang tahu bahwa di balik proses tersebut, ia telah mengorbankan banyak orang tak bersalah demi menjaga citranya tetap bersih di mata atasan. Malam itu, Rian duduk di ruang kerjanya yang sederhana di kantor Polresta Semarang. Meja kayu tua yang biasa digunakannya tampak tertata rapi, dengan sejumlah berkas yang belum diselesaikan tergeletak di atasnya. Layar komputer di depannya menyala redup, menampilkan statistik penangkapan terbaru. Ia memeriksa laporan terbaru yang datang dari kaki tangannya di lapangan. Beberapa laporan itu memuat tentang seorang pemuda bernama Dani, yang baru saja tertangkap karena dugaan kasus narkoba. Rian tahu bahwa ini adalah sasaran berikutnya. Di layar ponselnya, Rian membuka pesan singkat dari seseorang yang tak asing lagi, seorang bandar besar yang telah lama bekerja sama dengannya. Nama bandar itu adalah Anton, seorang penguasa dunia gelap yang memiliki jaringan yang luas di seluruh Jawa Tengah. Anton menginginkan agar Dani dijadikan contoh. Rian tahu, ini adalah bagian dari permainan yang telah lama dijalani. Tanpa banyak basa-basi, ia membalas pesan Anton dengan singkat, "Akan saya selesaikan malam ini." Ia menutup ponselnya dan duduk terdiam sejenak. Di luar, kota Semarang tampak sepi. Hanya suara kendaraan yang sesekali terdengar di kejauhan. Tapi bagi Rian, ketenangan ini justru membuat hatinya semakin gelisah. Ada perasaan yang mulai mengganggu setiap kali ia memandang lencana di dadanya. Ia selalu berhasil menjaga citranya dengan sempurna, tetapi setiap kali melangkah lebih dalam ke dunia yang gelap ini, ia merasakan sedikit ketakutan yang tak terjelaskan. Apa yang ia lakukan benar? Apakah ini semua akan terus berjalan lancar? Ataukah ada yang akan terbongkar suatu hari nanti? Namun, tugas adalah tugas. Rian kembali menatap layar komputer dan mulai merencanakan langkah-langkah berikutnya. Ia sudah menyiapkan segalanya. Dalam beberapa jam ke depan, Dani akan menjadi bagian dari statistik keberhasilannya. Rian mengangkat telepon dan menghubungi beberapa orang yang ia percayai. Beberapa perwira di lapangan sudah siap untuk menjalankan tugasnya. Dengan setiap panggilan yang ia lakukan, Rian semakin merasa yakin bahwa malam ini akan berjalan sesuai rencana. Begitu banyak yang bergantung pada keberhasilannya. Ia menundukkan kepala, berdoa dalam hati,
dan berjanji untuk segera menutup lembaran ini. Ketika panggilan terakhir selesai, Rian mengakhiri percakapan dengan mengucapkan kalimat yang sudah sangat familiar baginya. "Kita mulai." Ia duduk tegak, menatap foto keluarganya yang terletak di meja sebelah, seolah memberikan dirinya semangat terakhir untuk menjalani tugas yang sudah dijalankan begitu lama. Sebelum meninggalkan ruangannya, ia melihat lencana di dadanya, sebuah simbol yang selama ini menjamin kelangsungan karirnya. Untuk Rian, lencana itu adalah segalanya, dan malam ini, ia akan memastikan bahwa semua tetap berjalan sesuai yang diinginkan. Dani adalah seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang, yang tengah berjuang untuk menyelesaikan skripsinya. Usianya baru 22 tahun, namun hidupnya sudah penuh perjuangan. Sebagai anak sulung dari keluarga sederhana, Dani selalu bekerja keras agar bisa membantu orang tuanya yang berjualan sayur di pasar tradisional Mangkang. Ayahnya, Suyatno, adalah seorang petani yang sudah lama mengandalkan hasil bumi untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Sedangkan ibunya, Siti, mengelola usaha kecil-kecilan untuk membantu pendapatan rumah tangga mereka. Dani merasa bersyukur bisa mendapatkan beasiswa dan melanjutkan kuliah di jurusan hukum, meski biaya hidupnya seringkali terasa berat. Pagi itu, setelah mengikuti kuliah di kampus, Dani memutuskan untuk mampir sejenak ke sebuah kafe di pusat kota Semarang untuk mengerjakan tugas akhir. Ia duduk di pojok ruangan, dengan laptop terbuka dan secangkir kopi di sampingnya. Suasana kafe yang tenang membuatnya bisa berkonsentrasi. Namun, tanpa ia sadari, hari itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya, hari yang akan mengubah segalanya. Di luar kafe, sebuah mobil hitam berhenti. Dua pria berpakaian biasa, namun dengan sikap yang terkesan terlalu serius, keluar dari kendaraan tersebut. Mereka melangkah menuju pintu belakang kafe dengan cepat dan terarah. Salah satunya, yang bertubuh tegap dengan kacamata hitam, bernama Riko. Ia adalah salah satu kaki tangan Rian yang sudah lama bekerja dengan perwira itu. Riko mengangguk ke arah temannya, Tono, yang sudah menunggu di dalam kafe. Mereka sudah mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Dani adalah target selanjutnya. Riko dan Tono tidak banyak berbicara. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Dani sedang terlalu asyik dengan tugas kuliahnya sehingga tidak menyadari kehadiran dua orang yang mulai mendekatinya. Riko duduk di meja sebelah, sementara Tono, yang menyembunyikan sebuah paket kecil di saku jaketnya, mendekat ke meja Dani. Tanpa terlihat oleh siapapun, Tono dengan lihai meletakkan paket narkoba kecil ke dalam tas Dani yang tergeletak di lantai, tepat di bawah meja. Dani yang sedang menulis di laptopnya, tidak menyadari apa yang terjadi. Ketika ia merasa ada yang mengintip dari arah samping, ia hanya mengangkat wajah dan melihat dua pria yang tak dikenalnya. Dengan canggung, Dani memberi senyum kecil, seolah bertanya apakah ada yang salah. Namun, kedua pria itu hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa, lalu kembali beranjak pergi. Sementara itu, Riko, yang duduk tidak jauh dari mereka, mengamati seluruh kejadian dengan cermat. Begitu melihat Dani memasukkan laptopnya ke dalam tas dan berdiri untuk meninggalkan kafe, ia memberi isyarat kepada Tono. Waktunya tiba. Riko dan Tono mengikuti Dani dengan langkah yang hati-hati. Mereka sudah memprediksi Dani akan menjadi sasaran berikutnya untuk membuat statistik keberhasilan Rian semakin tinggi. Dani berjalan santai menuju pintu keluar, tidak merasa ada yang aneh. Baru beberapa langkah keluar, dia dihentikan oleh dua polisi yang tiba-tiba muncul di depannya. Seorang polisi muda, dengan nama pangkat yang terpampang di seragamnya, berkata dengan suara yang cukup tegas, "Saudara, kami ingin memeriksa tas Anda." Dani yang masih bingung mencoba menjelaskan, "Ada apa ini? Saya hanya mau pulang ke rumah." Namun, polisi itu tak memberikan penjelasan lebih lanjut. "Tolong ikuti kami," jawabnya, dengan nada lebih keras. Dani semakin bingung, tetapi tanpa bisa melawan, ia mengikuti mereka. Di luar kafe, suasana semakin ramai. Orang-orang yang sedang lewat berhenti dan memperhatikan. Beberapa orang membuka ponsel mereka, mencoba merekam kejadian yang terjadi. Dani merasa dirinya semakin tidak berdaya. Ia tahu ada yang salah, tapi tidak tahu apa yang terjadi. Ia hanya mengikuti perintah polisi yang tampak begitu tegas. Saat tiba di mobil patroli, Dani dipaksa masuk tanpa penjelasan lebih lanjut. "Kamu ditangkap atas tuduhan mengedarkan narkoba," ujar polisi muda itu dengan datar. Dalam hati, Dani merasa seolah-olah dirinya sedang berada di mimpi buruk. Ini semua terlalu cepat, terlalu asing. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Namun,
Yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika polisi itu mulai membuka tas Dani dan menemukan paket narkoba yang diselipkan dengan rapi. Dani hanya bisa menatap tak percaya, bingung dengan apa yang terjadi. Semua barang bawaannya masih lengkap, tak ada yang hilang. Hanya saja, ada satu barang yang tidak pernah ia bawa, paket kecil yang kini menjadi buktinya. Media sosial segera dipenuhi dengan pemberitaan tentang penangkapan seorang pengedar muda yang tertangkap tangan. Berita tersebut langsung viral di seluruh kota, memicu berbagai komentar dari masyarakat. Banyak yang mengutuk tindakan kriminalitas ini, sementara sebagian besar juga mengungkapkan betapa khawatirnya mereka dengan maraknya kasus narkoba di kalangan anak muda. Dani, yang saat itu hanya bisa diam, merasa seolah dunia runtuh di hadapannya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia hanya berharap bisa keluar dari situasi ini, meskipun ia merasa semakin terperangkap dalam kebingungannya. Kejadian yang sangat tidak ia duga ini membawanya ke dalam ketidakpastian yang tak terbayangkan sebelumnya. Di luar kantor polisi, kabar tentang penangkapannya mulai menyebar dengan cepat. Tak jauh dari sana, seorang jurnalis investigasi bernama Satria sedang duduk di sebuah warung kopi, memantau perkembangan berita. Satria sudah lama berfokus pada berbagai kasus yang melibatkan korupsi dalam kepolisian, dan berita tentang penangkapan Dani yang begitu cepat menjadi viral membuatnya tertarik. Satria mulai merasa ada yang janggal dengan kejadian ini. Penangkapan yang begitu cepat, dengan begitu sedikit bukti, membuatnya teringat pada beberapa kasus sebelumnya yang serupa. Satria mengeluarkan ponselnya dan mulai mencatat informasi. Sesuatu dalam dirinya memberitahu bahwa ia harus menggali lebih dalam tentang kasus ini, bahwa ini mungkin hanya permukaan dari sesuatu yang lebih besar. Dan di dalam dirinya, sebuah pertanyaan mulai muncul. Apakah Dani benar-benar pengedar narkoba? Atau ada yang lebih besar yang sedang terjadi di balik layar? Satria, seorang jurnalis investigasi yang sudah berpengalaman, duduk di meja kerjanya di kantor kecil miliknya di pusat kota Semarang. Sejak awal, ia sudah terbiasa mencari celah di balik berbagai laporan yang disampaikan oleh pihak berwenang. Ia tahu betul bahwa banyak informasi yang tak tercatat dalam statistik atau yang tak tersentuh oleh media mainstream. Satria, dengan segala keahliannya dalam menelusuri jejak, merasa ada yang janggal ketika mendengar berita penangkapan Dani yang begitu mendadak dan tanpa banyak penjelasan. Hari itu, Satria memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia kembali membuka layar ponselnya dan mulai mencari tahu lebih banyak mengenai kejadian yang baru saja mengguncang kota Semarang. Dari berita yang tersebar, Dani digambarkan sebagai seorang pemuda yang baru saja tertangkap dalam operasi razia narkoba. Namun tidak ada rincian lebih lanjut mengenai bagaimana barang bukti tersebut bisa sampai di tangan Dani. Kejanggalan ini membuat Satria merasa penasaran. Tak lama setelah itu, Satria mendapat informasi lebih lanjut dari beberapa sumber yang dekat dengan kepolisian. Ia mendengar bisikan-bisikan yang menyebutkan bahwa ada seorang pemuda yang ditangkap di sebuah kafe di pusat kota. Tetapi yang membuatnya curiga adalah cara penangkapan tersebut yang terasa begitu terstruktur dan cepat. Tidak ada perlawanan. Tidak ada penjelasan mengapa Dani bisa terseret dalam penangkapan tersebut. Semua berlangsung sangat teratur, dan anehnya, media segera memberitakan peristiwa itu seolah-olah sudah ada skrip yang siap dipublikasikan. Satria tahu bahwa ini bukan kebetulan. Dengan penuh rasa ingin tahu, Satria memutuskan untuk mendekati kantor polisi tempat Dani ditahan. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan besar untuk menemukan lebih banyak informasi yang tidak diungkapkan kepada publik. Di luar kantor polisi, suasana tampak biasa saja, namun beberapa orang yang lewat tampak mencuri pandang ke arah gedung. Ini adalah kota yang cukup besar, tetapi ada sesuatu di udara yang membuat Satria merasakan adanya ketegangan yang mengintai. Ia tidak mengerti mengapa, tetapi ia merasa ada sesuatu yang akan meledak. Satria dengan hati-hati memasang kameranya di tas, memastikan tidak ada yang bisa melihatnya. Ia mempersiapkan diri untuk merekam. Saat itu, ia melihat beberapa polisi berjalan keluar dari gedung dengan wajah yang tampak serius, berbicara dengan tergesa-gesa. Tanpa banyak berpikir, Satria mendekat dan mulai merekam. Ia tahu bahwa apapun yang sedang terjadi, jika ia bisa menangkap bukti lebih lanjut, itu akan sangat membantu pekerjaannya. Ia terus mengikuti langkah polisi yang tampak sibuk. Di dekat pintu belakang, ia melihat beberapa polisi lain yang tampak mempersiapkan dokumen-dokumen. Salah seorang polisi mendekati meja yang terletak di sudut ruangan, dan Satria yang bersikap hati-hati, mendekat lebih jauh tanpa terdeteksi. Ketika ia mulai memperhatikan dengan seksama, matanya menangkap sesuatu yang tidak biasa. Di meja polisi, ada sebuah tas besar yang terbuka, dan di dalamnya terdapat barang bukti yang tampak seperti narkoba. Namun,
Yang membuat Satria terkejut adalah tas itu. Ia melihat dengan jelas bahwa tas tersebut bukan milik Dani, tetapi entah mengapa, barang bukti tersebut tampaknya sudah disiapkan sebelumnya, seolah-olah diletakkan dengan sengaja di sana. Satria merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu ini adalah bukti yang sangat kuat. Tanpa membuang waktu, ia segera mengarahkan kameranya ke arah barang bukti itu, merekam setiap detil yang bisa dilihatnya. Satria menggerakkan kameranya dengan hati-hati, memastikan semua bukti yang ditemukan dalam tas itu terekam jelas. Ia tahu bahwa apa yang ia lihat ini bisa membongkar skandal besar yang sedang berlangsung di dalam kepolisian. Namun, ia juga tahu betul bahwa melangkah terlalu jauh bisa membahayakan dirinya. Dalam hati, ia berdoa agar tidak ada yang menyadari kehadirannya. Setiap detik berlalu terasa begitu panjang. Beberapa polisi berjalan melewatinya tanpa menyadari bahwa Satria sedang merekam. Ada perasaan cemas yang terus menggerogoti pikiran Satria, tetapi ia berusaha menenangkan dirinya. Ia menoleh sedikit ke samping dan melihat sosok Dani, yang terlihat lelah dan bingung, sedang duduk di kursi di dalam ruangan polisi. Wajahnya pucat, matanya kosong. Dani tidak tampak seperti seorang pengedar narkoba, apalagi seorang penjahat. Ia hanyalah seorang mahasiswa biasa yang terjebak dalam sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Satria bisa merasakan betapa tersiksanya pemuda itu, tetapi ia tahu, ia harus tetap fokus. Jika ia bisa membuktikan bahwa ini adalah sebuah penjebakan, itu akan mengubah banyak hal. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, Satria menyembunyikan kameranya dan keluar dari ruang itu dengan tenang. Ia tidak tahu siapa yang akan mempercayai apa yang baru saja ia rekam, tetapi ia yakin bahwa ini adalah langkah pertama untuk membuka mata publik tentang apa yang terjadi. Setibanya di luar, Satria kembali membuka ponselnya dan mulai menghubungi seorang temannya, seorang jurnalis senior di media nasional yang sudah lama bekerja di bidang investigasi. Temannya, Rudy, dikenal sebagai seseorang yang memiliki koneksi kuat dan bisa menyebarkan informasi seperti ini dengan cepat. "Rudy, aku punya sesuatu yang besar. Aku baru saja merekam bukti yang bisa mengubah segalanya," ujar Satria lewat telepon. Suaranya penuh kegelisahan. "Aku akan kirimkan videonya secepatnya. Ini tentang kasus penangkapan di Polresta Semarang. Ada yang tidak beres di sini, dan aku rasa ini lebih besar dari yang kita kira." Rudy di ujung telepon hanya menjawab dengan satu kata, "Kirim." Satria menatap layar ponselnya. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang tidak bisa lagi dihentikan. Ia mengirimkan video yang baru saja ia ambil, dengan harapan agar bukti yang ada bisa diterima dan diperiksa lebih lanjut. Video itu akan menjadi pembuka bagi kebenaran yang harus segera terungkap. Video yang direkam oleh Satria segera menyebar luas, mengalir dari satu ponsel ke ponsel lainnya, melintasi jejaring media sosial dengan kecepatan yang tak terbendung. Dalam hitungan jam, berita tentang penjebakan Dani oleh polisi menjadi tajuk utama berbagai media lokal di Semarang, bahkan mulai mendapat perhatian media nasional. Setiap saluran berita, mulai dari televisi hingga portal berita online, memuat cuplikan video yang memperlihatkan dengan jelas bagaimana seorang polisi meletakkan paket narkoba ke dalam tas Dani sebelum penangkapan. Video itu menjadi bukti yang tak terbantahkan bahwa penangkapan tersebut tidak sah dan penuh rekayasa. Di sekitar Polresta Semarang, suasana mulai berubah. Masyarakat yang awalnya hanya memperhatikan berita di layar kaca kini mulai keluar dari rumah mereka, menuju kantor polisi. Warga dari berbagai penjuru kota mulai berkumpul. Sebagian besar mereka adalah orang-orang yang merasa marah dan kecewa. Ada yang pernah menjadi korban tindakan serupa, dan ada pula yang hanya tergerak oleh rasa keadilan yang tercederai. Kabar tentang ketidakadilan ini menyebar dengan cepat, memicu gelombang amarah yang tidak dapat dihentikan. Suasana di depan kantor polisi semakin panas. Para pengunjuk rasa mulai mengisi trotoar, sementara beberapa dari mereka meneriakkan slogan-slogan yang mengutuk tindakan polisi. "Kejar keadilan!" teriak seorang wanita parubaya dengan wajah penuh kemarahan. "Tindak tegas polisi yang menyalahgunakan wewenangnya!" seru seorang pria muda sambil mengacungkan tangan ke udara. Dani, yang masih dalam penahanan, tidak tahu persis bagaimana semua ini bisa terjadi begitu cepat. Ia merasa seolah terjebak dalam situasi yang lebih besar dari dirinya. Dalam ruang interogasi yang dingin dan terisolasi, ia ditanya berulang kali mengenai narkoba yang ditemukan di tasnya. Dani hanya bisa menatap wajah para polisi yang tampak tidak sabar, mencoba meyakinkan mereka bahwa ia tidak tahu menahu tentang barang tersebut. Tetapi jawaban itu seolah tak pernah memadai bagi mereka. Namun, sementara itu, di luar kantor polisi, massa terus berkembang. Semakin banyak orang yang datang,
dari berbagai latar belakang, berteriak menuntut keadilan untuk Dani. Wajah-wajah yang dulu tidak saling mengenal kini saling berinteraksi, berbicara tentang ketidakadilan yang terjadi, mengungkapkan rasa kecewa mereka terhadap pihak yang seharusnya melindungi mereka. Rekan-rekan kerja Rian yang biasanya mengaguminya mulai merasa cemas. Di antara mereka, ada beberapa yang mulai berbicara secara terbuka tentang apa yang terjadi, meskipun mereka tidak berani menyebutkan nama Rian secara langsung. Mereka merasa ada yang salah, namun tak ada satupun dari mereka yang berani mengungkapkan kebenaran. Beberapa di antaranya sudah mulai menjaga jarak, khawatir bahwa mereka bisa terseret dalam masalah besar ini. Ada yang merasa risih dengan cara polisi menangani kasus ini, sementara yang lain mencoba untuk tetap diam dan berharap masalah ini akan segera reda. Di dalam ruang rapat Polresta Semarang, para petinggi kepolisian mulai berkumpul untuk membahas keadaan yang semakin memanas. Mereka melihat gelombang protes yang tak terhindarkan dan menyadari bahwa situasi ini bisa berkembang menjadi ancaman bagi reputasi mereka. Meski begitu, mereka lebih memilih untuk diam, enggan mengambil risiko untuk terlibat dalam masalah yang sedang berkembang. Beberapa dari mereka mencoba memberikan saran untuk menenangkan massa, namun tidak ada keputusan tegas yang diambil. Mereka hanya berharap situasi ini bisa segera berlalu tanpa melibatkan mereka lebih jauh. Rian, yang kini berada di kantornya, merasa terjebak. Dalam hati, ia mulai merasakan kekhawatiran yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rekan-rekannya yang dulu selalu mempercayainya kini mulai menatapnya dengan penuh kecurigaan. Beberapa kali ia mencoba menghubungi atasannya, namun teleponnya tidak diangkat. Semua orang seolah menjauh darinya. Rian duduk termenung di kursinya, memikirkan langkah selanjutnya. Dalam pikirannya, ia tahu bahwa semua ini bisa berbalik menimpanya. Ia merasa semakin terpojok, namun ia juga tahu bahwa tidak ada jalan mundur. Di luar, di tengah kerumunan yang semakin besar, beberapa wartawan berusaha mendekati para pengunjuk rasa, mencoba mendapatkan wawancara dan cerita dari mereka. Seorang jurnalis wanita muda, bernama Indah, berusaha menyelami lebih dalam perasaan orang-orang yang datang ke kantor polisi. "Apa yang kalian harapkan dari aksi ini?" tanyanya pada seorang ibu yang berdiri di antara kerumunan. "Ibu ingin keadilan," jawab ibu tersebut dengan tegas. "Tidak hanya untuk Dani, tetapi untuk semua orang yang pernah terjebak dalam permainan kotor polisi." Indah mengangguk, mencatat setiap kata yang diucapkan. Ia tahu bahwa ini lebih dari sekadar sebuah penangkapan. Ini adalah gerakan sosial yang dapat mengubah banyak hal. Berita yang ia kumpulkan akan memberikan gambaran nyata kepada dunia tentang apa yang sebenarnya terjadi di kota ini. Dengan setiap kalimat yang ditulisnya, ia merasa bahwa ia sedang ikut serta dalam sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar tugas jurnalistik. Massa di luar semakin ramai. Beberapa di antara mereka mulai membakar ban bekas di tengah jalan, menciptakan kepulan asap yang tebal. Suara teriakan semakin keras, menggema ke seluruh kawasan sekitar. Meskipun pihak kepolisian berusaha menenangkan situasi, semakin banyak warga yang berdatangan, menuntut agar mereka segera memberikan penjelasan yang jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ketegangan semakin terasa di Polresta Semarang. Beberapa polisi yang menjaga gerbang mulai terlihat cemas. Mereka tahu bahwa mereka hanya bisa bertahan dalam situasi ini untuk waktu yang terbatas. Massa semakin lama semakin sulit dikendalikan. Ketika beberapa warga mulai melemparkan benda-benda kecil ke arah kantor polisi, petugas keamanan semakin khawatir akan eskalasi yang lebih besar. Namun, meskipun banyak yang merasa terancam, tidak ada yang berani mengambil langkah untuk meredakan ketegangan ini. Kerumunan di depan Polresta Semarang semakin besar. Suara teriakan semakin keras, menggelegar di udara malam yang hangat. Para pengunjuk rasa berdiri dengan gagah. Beberapa di antaranya memegang spanduk bertuliskan, "Keadilan untuk Dani," dan "Polisi tidak bersih." Dari kejauhan, tampak jelas bahwa gelombang amarah yang melanda kota ini tidak bisa dihentikan lagi. Mobil-mobil terhenti di sekitar kantor polisi, dan beberapa kendaraan polisi tampak berjaga di luar, mencoba menghalangi akses ke gedung yang kini terasa semakin terancam. Dari dalam kantor polisi, suara kegelisahan mulai terdengar. Beberapa petugas yang semula tenang kini mulai tampak panik. Mereka yang bertugas menjaga gerbang dan pintu utama melihat bagaimana massa semakin mendekat, seolah siap meledak kapan saja. Beberapa warga bahkan mulai merusak pagar pembatas, sementara yang lain berteriak-teriak menuntut penjelasan tentang penangkapan yang menimpa Dani. Suasana semakin mencekam, dan di dalam ruang rapat Polresta Semarang, para petinggi kepolisian berkumpul untuk mencari solusi. Kapolresta, Kompol Andika Prasetya, tampak murung.
Wajahnya yang biasanya tenang kini terlihat tegang. Ia mengamati dengan cemas ponselnya yang terus berdering. Masing-masing pesan dari berbagai pejabat dan kolega yang memperingatkan agar dia segera mengatasi situasi ini. Ini semakin tidak terkendali, Pak, ujar Wakapolresta, AKBP Teguh Purnama, dengan nada suara yang sedikit gemetar. Massa semakin besar, dan para pengunjuk rasa tidak hanya marah, mereka juga terorganisir. Kita bisa saja kehilangan kontrol di sini. Kompol Andika hanya mengangguk pelan. Beberapa kali ia menatap layar ponselnya, mencoba mencari tahu apakah ada perkembangan terbaru mengenai situasi di lapangan. Dalam hati, ia mulai merasakan bahwa semuanya bisa berakhir buruk. Tidak hanya tentang Dani, tetapi juga tentang citra institusi kepolisian yang selama ini dibanggakan. Di luar, di tengah kerumunan, warga semakin terpolarisasi. Ada yang terus meneriakkan slogan-slogan protes, dan ada yang mulai mendekat ke barikade yang dibangun polisi. Warga yang lebih tua tanpa khawatir berusaha meredakan emosi anak-anak muda yang semakin beringas. Beberapa dari mereka mencoba meredakan keadaan dengan cara berbicara kepada aparat yang berjaga, berharap ada percakapan yang bisa menghindarkan situasi semakin memburuk. Namun, ketegangan semakin meningkat, dan rasa takut mulai merayap di benak setiap orang. Polisi yang berjaga mulai merasa terpojok. Mereka berdiri dengan tangan siap di tas. Beberapa memandang ragu ke arah kerumunan yang semakin dekat. Tak satu pun dari mereka yang tahu bagaimana cara menghadapi kerusuhan semacam ini. Suasana terasa mencekam, dan suara teriakan semakin keras. Di dalam ruangannya, Rian, Ibtu yang sebelumnya selalu dihormati oleh rekan-rekannya, duduk termenung. Kepalanya terasa berat. Perasaannya bercampur antara ketakutan dan kekesalan. Tidak seperti biasanya, ia merasa seolah seluruh dunia sedang menilai dirinya, menunggu langkah berikutnya yang akan ia ambil. Sebuah perasaan asing yang belum pernah ia rasakan sebelumnya muncul di dalam dirinya. Ia meraba-raba dasinya yang terpasang rapi di leher, merasa terperangkap dalam situasi yang lebih besar dari sekadar masalah pribadinya. Rekan-rekannya, yang dulu selalu mendukungnya, kini mulai menjaga jarak. Di luar jendela kantornya, ia bisa melihat beberapa dari mereka tampak gelisah, berbicara dengan suara rendah, saling berbisik tentang kemungkinan solusi yang akan diambil. Namun, tidak ada satupun yang berani menyebutkan namanya secara langsung. Salah seorang perwira muda bernama Dedi, yang baru saja bergabung dengan Polresta Semarang, mendekat ke meja Rian. "Pak, kami mulai kehabisan waktu. Masa sudah hampir menyerbu gerbang," katanya, dengan wajah cemas. "Apa yang harus kita lakukan? Kami butuh instruksi." Rian menatap Dedi tanpa bisa berkata banyak. Ia tahu bahwa situasi ini sudah tidak bisa lagi dikendalikan dengan mudah. Keadaan semakin memburuk, dan ia hanya bisa memandangnya dengan perasaan hampa. Kita harus menunggu," jawab Rian dengan suara yang serak, mencoba memberi kesan bahwa semuanya masih bisa terkendali. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa ini lebih besar daripada sekadar menunggu. Masa semakin dekat. Di luar, di depan kantor polisi, suasana mulai semakin kacau. Beberapa warga mulai melemparkan benda-benda kecil ke arah kantor polisi. Meski tindakan itu tidak terlalu besar, namun suara-suara tersebut seakan memicu semakin banyak orang untuk mengikuti. Pagar pembatas di depan kantor polisi terlihat semakin rusak, dan petugas yang berjaga terlihat semakin bingung. Mereka tidak tahu bagaimana cara menghadapi kerusuhan ini dengan cara yang aman. Seorang pemuda dari kerumunan, dengan wajah penuh semangat, berteriak keras, "Kami menuntut keadilan. Polisi tidak bisa sembarangan menahan orang tanpa bukti." Suaranya menggema di tengah malam yang semakin pekat. Ketika sorakan itu mulai membesar, seorang pemuda lain yang lebih muda tiba-tiba berlari ke depan, tanpa banyak berpikir. Dengan tangan yang menggenggam batu, ia melemparkan batu besar ke arah gerbang kantor polisi. Batu itu melayang dengan cepat, mengenai pagar besi dan menciptakan suara benturan yang keras, memecah kesunyian yang sebelumnya ada. Suara itu menjadi pemicu bagi seluruh kerumunan. Seolah seketika, gerakan massa semakin menggila, dan suara teriakan semakin bising memenuhi udara. Petugas yang berjaga mulai merasa panik, tetapi tidak ada langkah yang jelas untuk menenangkan situasi. Di dalam kantor polisi, Rian merasa jantungnya berdebar kencang. Suara batu yang menghantam pagar itu seperti sebuah sinyal yang memecah keheningan dalam dirinya. Semua perasaan khawatir dan cemas yang selama ini ia pendam kini meledak menjadi satu. Ia tahu, dari sini, semuanya bisa berubah dengan cepat. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya,
Rian merasa dirinya tidak bisa mengendalikan apapun. Malam di Semarang semakin larut, namun suhu udara yang sejuk tak mampu menenangkan kekhawatiran yang mulai menggelayuti hati Rian. Ia duduk di kursinya, mata menatap kosong ke layar komputer yang menampilkan berita terbaru tentang kerusuhan yang terjadi di depan Polresta. Berita itu meluas, menggema di berbagai platform media sosial, dan semakin banyak orang yang terlibat dalam aksi protes. Massa yang semula kecil kini berkembang menjadi gelombang besar yang siap menghancurkan semua yang ada di depannya. Rian tahu, dalam keadaan seperti ini, tak ada lagi jalan mundur. Badan Rian terasa berat, meski ia masih mengenakan seragam kebanggaannya. Seragam yang telah membawanya ke puncak karir polisi, yang kini justru menjadi beban berat yang semakin menghimpitnya. Sejak pagi tadi, pikirannya tak pernah tenang. Kerumunan massa, kemarahan yang meluas, dan video yang terus tersebar membuatnya merasa semakin terperangkap dalam lingkaran kebohongan yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Ketika suara langkah kaki terdengar di luar ruangannya, Rian tahu bahwa waktunya semakin singkat. Seorang petugas muda, bernama Dedi, masuk tanpa mengetuk pintu. Wajah Dedi tampak cemas, matanya berkelip cepat, dan tubuhnya yang ramping terlihat gelisah. "Pak, massa sudah mulai merangsek masuk ke halaman kantor polisi. Kami butuh instruksi lebih lanjut," katanya terburu-buru. Rian hanya mengangguk pelan. Matanya masih terfokus pada layar yang menampilkan gambar-gambar kejadian di luar sana. Suara teriakan yang semakin keras seolah menembus dinding ruangan, membawa ketegangan yang makin terasa dekat. "Kita tidak bisa bertahan lebih lama," tambah Dedi, merasakan kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Rian menundukkan kepala, berusaha menenangkan diri. Ia tahu, situasi ini tidak bisa ia kendalikan lagi. Massa yang terus bertambah besar, ketidakpastian yang mengancam, dan, yang paling menakutkan, kenyataan bahwa ia sendiri adalah salah satu yang bertanggung jawab atas kehancuran ini. "Tolong sampaikan pada yang lain. Kita harus segera merencanakan pelarian," ucap Rian akhirnya, dengan suara yang pelan namun tegas. Dedi mengangguk cepat, lalu segera pergi meninggalkan ruangannya. Rian menarik napas panjang dan meraih ponselnya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mencoba menghubungi atasan-atasannya, namun setiap panggilan selalu berakhir dengan nada sibuk. Ketegangan itu kian memuncak dalam dirinya. Ia tahu, sepertinya tak ada yang akan datang menolongnya. Kini, semua tergantung pada langkah yang harus ia ambil sendiri. Sementara itu, di luar gedung, massa semakin mengamuk. Beberapa orang sudah mulai merusak pagar, membakar ban bekas di depan gerbang, dan berteriak meminta pertanggungjawaban atas kejadian ini. Sementara beberapa petugas kepolisian berusaha menenangkan mereka dengan cara berbicara, mereka mulai merasakan bahwa jumlah massa yang semakin besar sudah melampaui kemampuan mereka untuk mengendalikannya. Bahkan beberapa rekan Rian mulai terlihat khawatir dan gelisah, berpikir tentang bagaimana cara mereka bisa menyelamatkan diri dari kerusuhan yang semakin memburuk. Rian berdiri dari kursinya, berjalan ke arah jendela yang menghadap ke halaman kantor polisi. Dari sana, ia bisa melihat betapa besar kerumunan yang telah mengelilingi gedung, menyuarakan amarah yang sudah tidak bisa dibendung lagi. Suasana semakin mencekam, dan Rian bisa merasakan bagaimana ketakutan itu menggerogoti dirinya. Ia memalingkan wajahnya dari jendela, berbalik menuju pintu, dan mulai memikirkan bagaimana cara ia bisa keluar tanpa terdeteksi. Dengan langkah cepat, ia menuju lemari di sudut ruangan, membuka pintu lemari, dan meraih tas hitam yang sudah disiapkan sejak beberapa hari yang lalu. Di dalamnya, terdapat beberapa pakaian yang bisa ia gunakan untuk menyamar dan beberapa dokumen penting yang mungkin akan membantunya nanti. Dalam keadaan seperti ini, ia tahu bahwa tidak ada yang bisa membantunya kecuali dirinya sendiri. Setelah menyiapkan segala sesuatunya, Rian segera membuka pintu dan melangkah keluar dari ruangannya. Langkahnya cepat dan hati-hati. Ia berjalan menyusuri lorong-lorong kantor polisi yang sepi, menghindari pertemuan dengan siapapun. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat. Rian tahu bahwa ia sedang berada di ambang kehancuran, dan setiap detik yang berlalu semakin mempercepat jalan menuju pelariannya. Ketika sampai di pintu belakang, Rian melihat seorang petugas yang berdiri berjaga, tampak tidak terlalu memperhatikan sekelilingnya. Rian menahan napas, mencoba untuk tetap tenang. Dengan langkah mantap, ia melangkah ke arah petugas tersebut dan memberikan salam singkat. "Lapor, saya keluar sebentar untuk urusan pribadi." Petugas itu menatapnya sejenak. Namun karena sudah mengenalnya, ia hanya mengangguk dan memberi jalan. Rian menghela napas lega setelah berhasil keluar dari kantor polisi tanpa terdeteksi. Namun, ketegangan belum berakhir.
Ia tahu bahwa di luar sana, dunia sudah berubah. Semakin jauh ia berjalan, semakin banyak orang yang mulai memandangi dengan tatapan curiga. Ia merasakan pandangan mereka, meskipun tak satu pun yang berkata apa-apa. Keringat dingin mulai mengalir di tubuhnya. Rian terus berjalan melewati gang-gang sempit di pusat kota Semarang, berharap bisa menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi. Ia tidak tahu berapa lama ia bisa bertahan, namun yang pasti, ia sudah tidak bisa kembali lagi. Masa lalunya sebagai polisi teladan, yang selama ini ia banggakan, kini terasa hampa. Ia adalah buronan dalam dunia yang telah ia bangun sendiri. Rian merasa tubuhnya gemetar saat ia menyelusuri gang-gang sempit di kota Semarang. Udara malam yang dingin tak mampu menghalau rasa gelisah yang mendera. Jantungnya berdebar kencang, sementara langkahnya semakin terburu-buru. Masa depan yang dahulu tampak jelas kini tertutup kabut tebal, dan segala yang pernah ia banggakan, karirnya, keluarganya, bahkan kehidupannya, seakan hancur dalam sekejap. Setiap sudut kota ini terasa asing, dan ia tak tahu lagi harus kemana. Ponselnya bergetar di dalam saku, dan Rian segera mengeluarkannya. Sebuah pesan singkat muncul di layar. "Rian, kamu harus keluar dari Semarang. Jika tidak, kamu akan jadi buronan yang paling dicari." Pesan itu datang dari Anton, bandar besar yang selama ini menjadi mitranya dalam berbagai aktivitas tersembunyi. Rian tahu bahwa Anton adalah orang yang bisa membantunya melarikan diri. Namun, pada saat yang sama, Rian merasa sebuah perasaan aneh merasuki dirinya. Anton bukanlah orang yang mudah dipercaya. Ia sudah berulang kali mengkhianati orang lain demi kepentingannya sendiri. Namun, tidak ada pilihan lain. Rian tahu bahwa jika ia ingin selamat, ia harus mengambil risiko. Segera, ia mengetik balasan singkat. "Aku butuh bantuan. Temui aku di tempat biasa." Setelah menekan tombol kirim, Rian menyembunyikan ponselnya kembali di dalam saku dan melanjutkan langkahnya. Pikirannya berkecamuk. Ia tidak tahu siapa lagi yang bisa ia percayai. Rekan-rekannya di kepolisian sudah mulai menjaga jarak, dan bahkan orang-orang yang dulu dekat dengannya kini menghindar. Dalam benaknya, Rian merasakan sebuah kenyataan yang menyakitkan, bahwa ia kini telah menjadi seseorang yang ditinggalkan, seorang pria yang tidak lagi memiliki tempat untuk bernaung. Beberapa menit kemudian, Rian tiba di sebuah rumah kosong yang terletak di pinggiran kota, sebuah tempat yang dulu sering ia gunakan untuk bertemu dengan Anton dalam keheningan malam. Rumah ini kini terlihat terbengkalai, dengan jendela yang sudah retak dan pintu yang tampak hampir lepas dari engselnya. Rian melangkah masuk dengan hati-hati, merasakan ketegangan yang semakin menekan. Setiap suara di sekitar rumah ini terdengar lebih keras dari biasanya, dan setiap bayangan yang bergerak seolah membawa ancaman. Namun, ia tahu bahwa ia harus bertahan. Begitu masuk ke dalam ruangan, Rian segera duduk di sudut ruangan dan mulai menunggu. Setiap detik yang berlalu terasa semakin lama, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menatap lantai yang kotor, berpikir tentang apa yang sudah ia lakukan, dan bagaimana semuanya bisa berakhir seperti ini. Ia merasa seperti seseorang yang terperangkap dalam perangkapnya sendiri, namun tidak bisa keluar. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di luar pintu. Rian menegakkan tubuhnya, meraih ponselnya dengan cepat, dan menunggu. Pintu terbuka perlahan, dan muncul sosok yang dikenalnya dengan baik, Anton. Anton masuk dengan langkah santai, mengenakan jas hitam dan celana panjang yang tampak terlalu rapi untuk keadaan yang seharusnya genting seperti ini. "Rian, kau datang tepat waktu," kata Anton dengan suara tenang, meskipun mata Rian bisa melihat adanya rasa tidak sabar di dalamnya. "Masa sudah bergerak lebih cepat dari yang kita perkirakan, dan kita tidak punya banyak waktu." Anton melangkah masuk lebih jauh ke dalam ruangan dan duduk di kursi yang ada di hadapan Rian. Rian hanya mengangguk pelan. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. "Aku harus keluar dari Semarang," ujar Rian. Suaranya terdengar lebih lemah daripada yang ia harapkan. "Kau bisa membantuku, kan?" Anton tersenyum, namun senyum itu terasa dingin di mata Rian. "Tentu saja. Tapi, kita harus pergi sekarang juga. Kau tahu aku tidak bisa menunggu terlalu lama. Ada banyak orang yang mencarimu," jawab Anton sambil membuka tasnya dan mengeluarkan beberapa lembar uang. "Ini untukmu. Cukup untuk pergi jauh dari sini." Namun, sesuatu yang aneh terasa di dalam hati Rian. Anton tidak pernah menjadi orang yang murah hati, dan ia tahu persis bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa Anton memberinya uang begitu saja? Ada sesuatu yang ia rasa akan berubah, namun ia tak tahu pasti apa itu.
Rian menatap Anton dengan tajam. "Apa yang sebenarnya kau inginkan dari aku, Anton?" tanya Rian dengan suara yang sedikit lebih keras, mencoba untuk mengungkapkan kekhawatirannya. Anton tersenyum lebih lebar, namun senyumnya semakin tidak tulus. "Aku ingin agar kita berdua aman, Rian. Itu saja. Tidak ada yang lebih." Anton berdiri dan mengedarkan pandangannya ke sekitar rumah yang terbengkalai. "Tapi kau harus segera memutuskan. Waktu sudah semakin habis." Rian merasa tubuhnya kaku. Ada sesuatu yang tidak beres, dan ia merasakannya. Semua perasaan waspada yang ia pendam selama ini mulai muncul kembali. Anton, yang selama ini menjadi temannya, kini terasa seperti musuh yang mendekat. Rian tahu bahwa ia tidak bisa mempercayai siapapun lagi, bahkan orang yang pernah menganggapnya sebagai teman. Rian memutuskan untuk tidak mengikuti perintah Anton. Dengan cepat, ia bangkit dari kursinya dan menuju pintu keluar. "Aku tidak butuh uangmu, Anton. Aku akan pergi sendiri," kata Rian dengan tegas. Anton tampaknya terkejut dengan keputusan Rian. "Kau tidak bisa pergi begitu saja, Rian," katanya dengan nada yang lebih serius. "Ini bukan pilihan. Aku yang mengendalikan ini semua." Namun, sebelum Anton sempat melakukan apapun, Rian sudah membuka pintu dan berlari keluar dari rumah itu. Di luar, suara keramaian massa yang masih menggema di tengah malam semakin jelas terdengar. Namun, Rian tahu bahwa ia tidak bisa berhenti. Pelariannya baru saja dimulai. Rian berlari secepat mungkin. Tubuhnya terasa terengah-engah dan pikirannya kacau. Ia bisa mendengar langkah-langkah berat yang mengikuti di belakangnya, memantulkan gema yang semakin mendekat. Udara malam yang dingin seakan membekukan nafasnya. Namun itu tak sebanding dengan perasaan terjepit yang menyiksa dada. Rumah yang ia tinggalkan itu, yang dulu tampak seperti tempat perlindungan, kini menjadi mimpi buruk yang memaksanya untuk pergi tanpa bisa menoleh lagi. Ia berbelok ke gang sempit yang tidak dikenalnya, berharap bisa menghilang di antara bayang-bayang kota. Semarang, yang dulu terasa begitu familiar, kini tampak seperti labirin yang memenjarakannya. Setiap sudut jalan yang ia lewati terasa asing, seolah kota ini telah berubah menjadi sebuah dunia yang tak pernah ia kenal. Di luar sana, orang-orang yang dulu ia percayai kini seolah menjadi musuh, dan setiap langkahnya semakin terasa membawa lebih banyak ketakutan. Ponselnya bergetar lagi, dan Rian melihat layar ponselnya yang menunjukkan pesan dari Satria, jurnalis yang sebelumnya ia temui. "Aku tahu kamu ada di luar sana, Rian. Ini bukan hanya tentang Dani. Jika kamu ingin selamat, kamu harus memilih dengan bijak. Temui aku di tempat yang kita bicarakan." Rian tidak tahu apa yang harus ia pikirkan lagi. Kepercayaan yang selama ini ia bangun dengan Satria, yang dahulu tampak seperti jalan keluar, kini terasa semakin meragukan. Ia tahu bahwa ia sudah terjebak dalam perangkap yang lebih besar dari sekadar penjebakan narkoba. Ketika ia melangkah lebih jauh, lebih dalam ke dalam dunia gelap yang selama ini ia jalani, ia mulai merasakan perasaan yang tidak bisa ia hindari, rasa bersalah. Rasa yang terus memburunya setiap kali ia melihat wajah Dani dalam bayangannya, atau mendengar sorakan massa yang semakin besar di luar sana. Langkah-langkah kaki di belakangnya semakin jelas terdengar, dan Rian tahu, ia tidak bisa lari selamanya. Ketika ia menoleh, matanya bertemu dengan bayangan gelap yang tiba-tiba muncul dari gang seberang. Satria berdiri di sana, dengan ekspresi yang tidak bisa dibaca. Sosoknya tampak tegap, namun wajahnya menunjukkan ketegangan yang sama seperti yang dirasakan Rian. "Rian," kata Satria dengan suara rendah, namun cukup jelas di telinga Rian. "Aku tahu apa yang kau lakukan, tapi aku tidak bisa membiarkanmu terus lari seperti ini. Kau sudah terjebak dalam kebohongan yang sangat besar, dan aku harus membongkarnya." Rian terdiam sejenak, merasa seolah ada petir yang menyambar jantungnya. "Kau tidak mengerti, Satria. Aku tidak punya pilihan," jawabnya dengan suara serak. "Jika aku tidak pergi, mereka akan memburuku. Aku tidak bisa kembali lagi." Satria mendekat sedikit, tetap menjaga jarak yang aman. "Kamu punya pilihan, Rian," kata Satria. "Lebih tenang sekarang. Selalu ada pilihan. Tapi memilih untuk terus lari hanya akan membuat semuanya semakin buruk." Rian merasakan sebuah beban berat yang menekan di dadanya. Ia ingin berlari, namun ia tahu bahwa ia tidak bisa lari dari apa yang telah ia lakukan. Di depan Satria, ia merasa terpojok, seolah dikepung oleh seluruh kebenaran yang selama ini ia coba hindari. "Berhenti berlari, Rian," lanjut Satria.
Jika kamu ingin memperbaiki semua ini, satu-satunya jalan adalah dengan menghadapi kenyataan. Aku bisa membantumu, tapi kamu harus berhenti bersembunyi. Rian menatap Satria dengan tatapan yang kosong, tidak tahu harus berkata apa. Ia tidak tahu apakah ia masih bisa memperbaiki apa yang telah ia rusak. Semua yang ia lakukan, semua keputusan yang diambilnya, kini terasa seperti sebuah rangkaian kesalahan yang tak terhindarkan. Bagaimana kalau aku tidak mau berhenti, Satria? Tanya Rian. Suaranya hampir seperti bisikan, namun penuh dengan rasa keputusasaan. Bagaimana jika aku memilih untuk terus lari dan membiarkan semuanya hancur? Satria tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menatap Rian dengan tatapan yang dalam, seolah mencoba mencari jawaban dalam diri Rian. Ada ragu, ada harapan, namun ada juga keteguhan di dalam dirinya. Kau sudah cukup lama lari, Rian, katanya pelan. Sudah saatnya kamu menghadapi semuanya. Rian menutup matanya sejenak, berusaha untuk meredakan ketegangan yang ada. Namun ketika matanya terbuka lagi, ia tahu bahwa tidak ada lagi jalan mundur. Keputusan yang ia buat malam ini akan mengubah segalanya. Masa yang semakin dekat dengan kantor polisi dan ketegangan yang menggantung di udara semakin terasa nyata. Rian tahu bahwa situasi ini takkan selesai dengan mudah. Jika ia melangkah lebih jauh, semua yang ia miliki akan hancur. Namun, jika ia berhenti dan menghadapi kebenaran, ia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Di balik semua pilihan itu, satu hal yang pasti, waktu yang semakin menipis. Suasana di luar kantor polisi semakin panas. Massa yang sebelumnya hanya berdiri di sekitar gerbang, kini semakin mendekat dan memadati seluruh area. Teriakan dan sorakan terdengar bergemuruh, saling bersahutan dalam irama yang menggugah hati. Warga yang tidak terlibat dalam protes ini juga mulai berkumpul, ikut meramaikan dan menambah ketegangan. Di tengah keramaian itu, Rian, yang kini terpojok, masih bersembunyi di sudut kota. Wajahnya penuh peluh, tubuhnya gemetar. Di sekitarnya, lampu-lampu jalan yang redup semakin memudar dengan banyaknya asap dari ban bekas yang dibakar oleh beberapa orang di depan kantor polisi. Asap tebal menutupi jalan, dan suara langkah kaki yang semakin dekat memecah keheningan malam. Warga yang mengamuk tidak hanya sekadar menuntut keadilan bagi Dani, tetapi juga melampiaskan kemarahan mereka terhadap sistem yang telah lama mereka rasa tidak adil. Rian merasakan ketakutan yang luar biasa. Setiap suara yang datang ke arahnya terasa semakin menekan, mengingatkannya pada kenyataan pahit bahwa ia adalah pusat dari seluruh kekacauan ini. Semua yang terjadi adalah akibat dari keputusannya sendiri. Ia telah terlalu jauh terjebak dalam permainan yang tidak bisa ia kendalikan. Ketika ia menoleh ke arah kerumunan yang semakin mendekat, rasa cemas semakin menggerogoti pikirannya. Namun, yang lebih mengerikan daripada masa yang terus berkembang adalah kenyataan bahwa dia tidak bisa lari lebih jauh lagi. Rian tahu bahwa dia hanya punya dua pilihan, menghadapi amarah massa atau terus bersembunyi di tempat yang tak dikenal, berharap bisa menghilang selamanya. Dalam situasi seperti ini, pilihan manapun terasa sama buruknya. Di dalam kantor polisi, petugas-petugas semakin kewalahan menghadapi massa yang semakin agresif. Polisi yang bertugas di luar terlihat semakin panik, meskipun mereka sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menenangkan kerumunan. Suasana menjadi semakin tegang, dan semakin banyak orang yang mulai berteriak menuntut keadilan untuk Dani. Polisi yang tadinya tanpa percaya diri kini terpojok, dan mereka hanya bisa berharap bantuan dari atasannya. Di tengah-tengah kerumunan yang semakin padat, seorang lelaki muda, tampak berusia sekitar 20-an, dengan wajah penuh semangat melangkah maju. Wajahnya terlihat penuh amarah, tubuhnya sedikit gemetar, namun langkahnya tegas. Namanya, Rudy, adalah salah satu warga yang pernah menjadi korban dari sistem yang sama yang kini diprotes oleh massa. Ini sudah terlalu lama dibiarkan, teriaknya dengan suara keras. Sudah saatnya kita ambil tindakan. Suara Rudy segera diikuti oleh beberapa orang lainnya. Mereka mulai bergerak lebih dekat ke pagar kantor polisi, mengusir rasa takut yang selama ini mereka pendam. Para petugas yang berjaga mulai merasa terancam. Namun, mereka tidak bisa berbuat banyak karena semakin banyak orang yang menyerbu gerbang. Beberapa petugas bahkan mencoba menghubungi rekannya untuk meminta bantuan tambahan, tetapi tidak ada yang datang. Di dalam kantor polisi, Rian merasa tubuhnya semakin lemas. Ia tahu bahwa dirinya semakin dekat dengan keadilan yang mungkin tidak akan ia sukai. Ada saat-saat tertentu dalam hidup seseorang ketika pilihan menjadi begitu jelas, tetapi penuh dengan konsekuensi yang tak terbayangkan. Dalam benaknya, ia teringat pada keluarganya,
terutama pada putrinya, Ayu, yang selalu ia jaga dengan penuh kasih. Ia bertanya-tanya apakah ini adalah harga yang harus ia bayar untuk semua kebohongan yang telah ia bangun selama ini. Ketika kerumunan semakin dekat, beberapa orang yang tidak terlibat dalam protes malah ikut serta, membuat suasana semakin kacau. Warga yang awalnya tidak peduli kini menyuarakan kebencian mereka. Beberapa dari mereka bahkan mulai mendekati kantor polisi dan merusak pagar lebih jauh. Suara bentakan semakin jelas terdengar, dan semakin banyak orang yang mulai melontarkan kata-kata kemarahan. Rian menyadari bahwa semakin lama ia bersembunyi, semakin besar kemungkinan bahwa ia akan terjebak. Ketika ia melirik keluar melalui jendela, ia melihat massa yang semakin mendekat, bergerak cepat menuju kantor polisi, membawa semangat yang tidak bisa dihentikan oleh apapun. Mereka tidak peduli lagi tentang hukum atau aturan, mereka hanya ingin keadilan, dan mereka merasa bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah dengan membuat suara mereka didengar. Namun, tak jauh dari tempat Rian berada, beberapa orang mulai mendekat, membawa berbagai barang untuk merusak kantor polisi. Beberapa dari mereka berteriak semakin keras, mengutuk polisi yang mereka anggap tidak adil. Polisi yang berada di dalam kantor hanya bisa memperhatikan dari balik kaca jendela, mencoba untuk menenangkan situasi, tetapi usaha mereka sia-sia. Mereka tahu, jika mereka tidak segera mengendalikan kerusuhan ini, akan ada kerusakan yang lebih parah yang akan terjadi. Rian kembali menatap pintu kantor polisi yang tampak semakin dekat dengan kerumunan. Wajahnya dipenuhi kecemasan, namun ia tetap duduk, tidak tahu langkah apa yang harus ia ambil selanjutnya. Masa depan yang gelap dan ketakutan yang menggantung di atas kepalanya seakan membungkam setiap pilihan yang ada. Rumah sakit di Semarang malam itu tampak lebih gelap dari biasanya. Meski lampu-lampu rumah sakit tetap menyala, suasana di dalamnya terasa sepi dan mencekam. Di ruang perawatan intensif, suara mesin-mesin medis yang berkeriut mengiringi napas yang terengah-engah. Rian, yang terbaring di ranjang rumah sakit dengan tubuh penuh luka, kini hanya bisa merasakan sisa-sisa hidupnya yang terenggut oleh kerusuhan yang terjadi beberapa jam sebelumnya. Kepalanya terasa berat, pusing, dan tubuhnya kaku. Ia terbangun dalam keadaan bingung, tidak tahu seberapa lama ia sudah terbaring di sana. Ketika matanya terbuka, ia melihat sekelilingnya, ruangan yang tidak familiar, dengan bau antiseptik yang tajam. Tangannya yang terikat dengan borgol terasa kaku, menambah berat tubuhnya yang sudah lelah. Ia mencoba untuk mengingat kejadian-kejadian yang membawanya ke titik ini, namun pikirannya terasa kabur, seolah semuanya terbungkus dalam kabut yang pekat. Suara pintu yang terbuka mengalihkan perhatiannya. Seorang perawat wanita muda, bernama Anita, masuk ke dalam ruangan. Wajahnya tampak cemas, namun ia tetap berusaha tenang. "Pak Rian, bagaimana perasaan Anda?" tanyanya dengan lembut. Ia memeriksa monitor yang menampilkan detak jantung Rian yang masih tidak stabil. Rian hanya mengangguk lemah, matanya menatap kosong. Apa yang terjadi? Di luar sana. Suaranya serak, hampir tak terdengar. Anita tidak langsung menjawab. Ia menyeka keringat di dahi Rian, lalu berbisik. "Masa tadi malam sangat besar. Anda terluka parah. Pak, kami hampir kehilangan Anda." Rian menatap kosong ke langit-langit, mencoba mengingat apa yang terjadi. Kerumunan massa yang datang dengan kemarahan yang meluap-luap, batu besar yang siap menghantamnya, dan kemudian, segala menjadi gelap. Ia hanya bisa merasakan ketakutan yang begitu nyata. Semua yang ia lakukan, keputusan-keputusan yang salah, semuanya seakan menyatu dalam rasa sakit yang tak bisa ia elakkan. Rian menutup matanya sejenak, mencoba meredakan rasa pening yang semakin mendera. Setiap napas terasa lebih berat, dan seketika itu ia merasakan penyesalan yang dalam. Ia teringat akan keluarganya, terutama putrinya, Ayu. Betapa ia ingin segera pulang dan memeluknya, mengucapkan bahwa semua akan baik-baik saja. Namun kenyataan yang ada mengingatkannya bahwa segalanya sudah terlambat. Anita tetap berdiri di sisi ranjang, mengamati Rian dengan penuh perhatian. "Apakah Anda ingat apa yang terjadi sebelumnya, Pak Rian?" tanyanya, meskipun ia tahu jawabannya tidak akan memuaskan. Rian mengangkat tangannya yang terikat, mengusap wajahnya yang penuh dengan keringat dingin. "Aku tidak bisa, aku tidak tahu. Aku merasa semua ini salah, Anita," jawabnya, suaranya bergetar. "Semua yang terjadi ini, aku tidak pernah menyangka semuanya akan berakhir seperti ini." Anita menggenggam tangan Rian yang terikat, memberikan sedikit penghiburan. "Mungkin saat ini Anda merasa terpuruk, Pak Rian. Tapi ingatlah, Anda masih punya kesempatan untuk memperbaikinya."
Anda masih bisa membuat pilihan. Rian mengangkat kepalanya dan menatapnya. Matanya yang lelah mencoba mencari arti dari kata-kata Anita. Apakah ada yang bisa memperbaiki semuanya? Setelah semua yang telah aku lakukan. Perawat itu tidak langsung menjawab. Ia hanya diam, memperhatikan monitor yang menunjukkan detak jantung yang semakin stabil. Keheningan di ruangan itu terasa mencekam. Seolah waktu berhenti sejenak untuk memberi kesempatan pada Rian untuk meresapi kata-kata yang baru saja ia dengar. Namun, di dalam hatinya, Rian tahu bahwa pilihan yang ia buat malam itu telah membawa dirinya pada titik yang tidak bisa ia lupakan. Sementara itu, di luar rumah sakit, kota Semarang tampak seperti biasa. Meskipun kerusuhan yang terjadi beberapa hari yang lalu masih menyisakan jejak-jejaknya di jalan-jalan. Warga yang marah telah mereda, tetapi banyak yang masih merasa ada yang harus dipertanggungjawabkan. Berita tentang Rian yang terluka parah tersebar luas. Sebagian orang merasa kasihan, namun sebagian lainnya merasa bahwa itu adalah balasan yang setimpal atas perbuatannya. Kepercayaan terhadap kepolisian yang telah lama ternoda semakin memburuk, dan Rian hanyalah salah satu bagian dari kisah besar yang masih terbuka lebar. Di dalam rumah sakit, saat Rian menutup matanya untuk beberapa detik, ia mendengar pintu kembali terbuka. Kali ini, sosok yang masuk bukanlah seorang perawat, melainkan seorang lelaki muda yang terlihat serius. Satria, jurnalis yang selama ini mencoba mengungkapkan kebenaran di balik semua kejadian, masuk ke dalam ruangan dengan wajah yang tak terbaca. Ia membawa sebuah ponsel yang tampaknya sedang merekam. Seperti biasanya, Rian menatap Satria dengan mata yang tak jelas, seperti menunggu sesuatu. Namun, sebelum ia bisa bertanya, Satria sudah mulai berbicara. "Ini bukan hanya tentang kamu, Rian," katanya dengan suara datar. "Ini tentang seluruh sistem yang harus diperbaiki. Jika kau ingin membantu, jika kau ingin menebus semuanya, ada cara untuk itu." Rian menatap Satria dengan bingung. "Apa maksudmu?" tanya Rian. Suara seraknya menunjukkan kebingungannya. Satria menatapnya dalam diam sejenak, sebelum ia menekan tombol di ponselnya dan memperlihatkan rekaman video yang sudah lama ditunggu-tunggu. Dalam video itu, terlihat jelas bagaimana polisi dengan sengaja menyelipkan narkoba ke dalam tas Dani sebelum menangkapnya. Bukti yang sudah mengungkap kebohongan yang ia jalani. Rian hanya bisa terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Dalam hatinya, ia tahu bahwa kini tak ada jalan kembali.